50 jenderal dan perwira Ukraina tewas dihantam rudal Rusia. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina dalam operasi khusus yang berlangsung sejak akhir Februari lalu. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12:30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Ukraina di dekat desa Srikoya, Dasha, wilayah Dnipro. Serangan Rusia itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Alexandria diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 50 jenderal dan juga perwira tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan Kakhovka, pasukan serangan udara dan informasi yang beroperasi di area Mykolaiv dan juga Zaporizhia, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Sementara itu, pada 20 menit waktu setempat, rudal jarak jauh atau kaliber lainnya menghancurkan 10 howitzer M77, 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh Barat ke rezim Kiev 10 hari lalu. Adapun pukul 19:20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak kereta dengan personil, senjata dan juga peralatan militer dari batalion dan satu dari brigade mekanis terpisah ke-14 yang tiba dari kota Vladimir Volinsky ke zona pertempuran di Donbas. Pada pukul 2:05, Rusia juga berhasil menghancurkan tenaga kerja dan juga peralatan militer brigade infanteri bermotor ke-56 angkatan bersenjata Ukraina dikalahkan. Rusia mengklaim serangan itu menewaskan 200 gerilyawan termasuk tentara bayaran asing yang merupakan bagian dari brigade ini, serta 2 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda grade 10, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personil lapis baja. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian yang signifikan dari pertarungan kontra baterai. Seorang prajurit dari brigade infanteri bermotor ke-22 angkatan bersenjata Ukraina yang ditawan di dekat desa Peremoga mengatakan bahwa selama 10 hari terakhir di unit artileri yang beroperasi ke arah Kharkiv, kerugiannya berjumlah 380 orang, termasuk 90 tidak dapat diperbaiki. Rusia hampir pasti membentuk informasi baru di dalam tubuh angkatan daratnya guna mendukung operasinya di Ukraina. Laporan itu disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan informasi intelijennya melalui Twitter pada Selasa. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan informasi yang akan dibentuk bernama Korps Angkatan Darat ketiga yang berbasis di kota Mulino di sebelah timur ibu kota Rusia, Moskow, di mana sejumlah politikus regional di Rusia telah mengkonfirmasi bahwa calon personil Korps Angkatan Darat ketiga akan ditawari bonus yang menggiurkan. Meski begitu, mau ditempatkan di Ukraina. Perekrutan Korps Angkatan Darat ketiga dibuka untuk pria hingga usia 50 tahun dan minimal lulusan sekolah menengah pertama, di mana Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan sebuah korps di dalam tubuh Angkatan Darat Rusia biasanya terdiri atas 15.000 hingga 20.000 personil. Rusia hampir pasti membentuk formasi baru di dalam tubuh Angkatan Daratnya guna mendukung operasional Ukraina. Laporan itu disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia dalam pembaruan informasi intelijennya melalui Twitter pada Selasa 9 Agustus. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan informasi yang akan dibentuk bernama Korps Angkatan Darat ketiga yang berbasis di kota Mulino di sebelah timur ibu kota Rusia, Moskwa. Sejumlah politikus regional di Rusia telah mengkonfirmasi bahwa calon personil Korps Angkatan Darat ketiga akan ditawari bonus yang menggiurkan begitu mereka mau ditempatkan di Ukraina. Perekrutan Korps Angkatan Darat ketiga dibuka oleh pria hingga usia 50 tahun dan minimal lulusan SMP. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan sebuah korps di dalam tubuh Angkatan Darat Rusia biasanya terdiri dari 15 hingga 20 personil. Kendati demikian, Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan bahwa akan sangat sulit bagi Rusia dalam menghimpun kekuatan di Korps Angkatan Darat ketiga. Pasalnya, antusiasme rakyat Rusia tidak tinggi untuk menjadi sukarelawan dalam pertempuran Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan pembentukan Korps Angkatan Darat ketiga kemungkinan tidak akan banyak mengubah kemampuan militer Rusia di Ukraina. Dalam pembaruan informasi intelijennya, Kementerian Pertahanan Inggris juga menuturkan bahwa para komando Rusia kemungkinan akan menghadapi 2 prioritas yang sama pentingnya. Kedua prioritas itu adalah memperkuat pertahanan atau meningkatkan daya ofensif mereka di wilayah Ukraina Timur alias Donbas.